Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5 dan 6 untuk subtema 4. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Ya, perhatikan materi pertama, yaitu gerakan melompat. Gerakan yang dilakukan Udin adalah gerakan pemanasan dalam melompat. Udin melakukan gerakan melompat dari luar lingkaran, melompat ke dalam lingkaran. Lalu, Udin juga melompat dari dalam lingkaran ke luar lingkaran. Lompatan yang dilakukan Udin, di mana posisi badan menghadap ke depan. Jadi, lompatan dilakukan ke depan. Bisakah kalian melakukannya? Cobalah kalian lakukan. Jadi, tadi adalah lompatan ke depan dari luar lingkaran menuju dalam lingkaran. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, melompat ke depan dari dalam lingkaran menuju ke luar lingkaran. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan melompat ke samping. Jadi lompatan dari dalam lingkaran menuju luar lingkaran, tapi lompatannya ke samping ya. Lalu melompat dari luar lingkaran menuju ke dalam lingkaran, tapi lompatannya ke samping ya. Coba kalian lakukan. Ingat, lompatan ke samping. Nah, jika kalian sudah dapat melakukan lompatan ke depan dan ke samping sesuai aturan, maka kalian dapat melakukan permainan seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan percakapan yang dilakukan oleh Made dan Udin. Udin adalah anak yang berkacamata dan naik sepeda, sedangkan Made adalah anak yang berbaju orange ya. Perhatikan percakapan berikut, mari membacanya bersama-sama. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Bisakah kalian memahami percakapan tadi? Coba kalian baca ulang percakapan tadi. Nah, jika kalian sudah memahami percakapan tadi, seharusnya kalian bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama, siapa yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tadi? Coba kalian jawab. Jika sudah tahu siapa yang mengajak berolahraga, kemudian pertanyaan kedua, apa maksud ajakannya? Coba kalian jawab. Yang ketiga, siapakah yang menolak ajakan? Ayo, siapa ya tadi? Coba dijawab. Yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tadi? Coba, kenapa ya bisa menolak ajakannya? Coba kalian jawab. Pertanyaan kelima, ini sangat mudah. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Jadi, kalian menemukan kalimat penolakan pada percakapan tadi. Coba kalian tulis dulu. Nah, jika kamu sudah menjawabnya, coba cocokkan dengan jawaban yang telah Ustazah isi. Nomor 1, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas?
Jawabannya adalah Udin. Kemudian yang kedua, apa maksud ajakan tersebut? Ya, jadi Udin mengajak berolahraga bersama di lapangan. Yang ketiga, siapakah yang menolak ajakan? Siapa tadi? Made ya. Jadi jawabannya adalah Made. Yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Jadi, kenapa Made menolak ajakan Udin? Karena Made akan berkunjung atau mengunjungi pamannya. Coba kalian baca ulang teks tadi. Kemudian yang kelima, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Jadi kalimat penolakan tadi diucapkan oleh Made. Made berkata, "Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga." Kalian kan sudah mempelajari bahwa kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak. Bisa juga ditambahkan dengan kata maaf. Ya, sekarang kita masuk pada materi pengamalan sila Pancasila. Yang pertama adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, coba kita lihat. Beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak dengan sila ketiga Pancasila? Ingat, sila ketiga Pancasila berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Coba kita lihat sikap yang pertama. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Apakah ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tentu sesuai ya, karena mereka bersama-sama menjaga keamanan. Jadi kita beri tanda checklist pada kolom sesuai. Ya, kita lihat sikap kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Apakah ini sesuai? Jawabannya tidak sesuai, karena kita tidak boleh hanya bergaul dengan tetangga dekat saja, tetapi kita harus bergaul pada semua warga. Sekarang, yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Apakah sesuai? Jawabannya tentu saja ya. Bekerja bakti bersama merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila karena menunjukkan persatuan. Sekarang yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Apakah ini sesuai? Tentu saja jawabannya sesuai ya. Karena ikut serta dalam kegiatan warga artinya tidak membeda-bedakan pergaulan dalam warga tadi. Jadi sesuai dengan persatuan Indonesia. Ya, sekarang kita lihat yang kelima. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Apakah ini sesuai dengan sila ketiga? Tidak ya, sikap kelima ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih menyukai barang-barang dalam negeri. Ya, itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang kita perhatikan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila keempat dan kelima Pancasila? Sila keempat Pancasila, lambangnya apa? Kepala banteng. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manakah gambar di sini yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila? Coba kalian tunjukkan. Ya, benar. Jadi, gambar yang ini yaitu pemungutan suara. Misalnya pemungutan suara untuk memilih kepala desa ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini ya, yaitu bermusyawarah atau berdiskusi dengan damai. Lihat, musyawarah dilakukan oleh warga desa. Kemudian sila kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang manakah yang menunjukkan
pengamalan sila kelima? Ya, gambar yang ini ya, yang pertama yaitu membantu warga yang mengalami bencana. Kemudian yang kedua adalah gambar yang ini, yaitu Udin membantu nenek-nenek untuk menyeberangi jalan. Selanjutnya adalah gambar yang ini ya, yaitu posyandu. Posyandu ini adalah tempat anak kecil atau balita untuk diperiksa kesehatannya. Ada juga ibu hamil ya. Jadi kalau ditanyakan pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima di lingkungan masyarakat, contohnya untuk sila keempat, 1. Pemungutan suara untuk memilih kepala desa. Yang kedua, bermusyawarah dengan damai oleh aparat desa. Selanjutnya, untuk pengamalan sila kelima, yang pertama, membantu warga yang terkena musibah. Kemudian yang kedua, posyandu untuk warga. Dan yang ketiga tadi, membantu nenek-nenek untuk menyeberangi jalan. Masih banyak pengamalan sila Pancasila yang lainnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sekian dulu materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ulangilah materi yang kalian pelajari hari ini dan banyak berlatih soal. Jika ingin jadi anak yang pintar, jangan bosan untuk belajar dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.